Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah biokimia yang beranggotakan saya Nurafia dengan ujung NIM 047, Saya Fazina Andrea dengan ujung NIM 027. Saya Desyana Sabila dengan ujung 033. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi yang berjudul kinetika dan reaksi enzim. Adapun tujuan yaitu mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi protein. Adapun materi singkat yaitu kinetika enzim mempelajari kecepatan reaksi kimia yang dikatalisis oleh enzim. Enzim mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi tanpa berubah secara permanen. Reaksi enzimatis berlangsung melalui pembentukan kompleks enzim substrat atau ES yang menghasilkan produk dan melepaskan enzim kembali. Faktor-faktor yang mempengaruhi lalu reaksi enzim meliputi konsentrasi substrat, enzim, suhu, pH, dan keberadaan inhibitor. Laju reaksi meningkat seiring kenaikan substrat hingga mencapai titik jenuh. Persamaan Michaelis-Menten menggambarkan hubungan antara laju reaksi dan konsentrasi substrat. Enzim bekerja paling efektif pada kondisi optimum tertentu. Selanjutnya pembahasan, ada dua kelas besar inhibitor enzim yaitu inhibitor reversible dan irreversible. Yang pertama inhibasi kompetitif. Inhibitor kompetitif bersaing dengan substrat untuk mengikat sisi aktif enzim. Sementara inhibitor menepati sisi aktif, inhibitor mencegah pengikatan substrat ke enzim dan menghalangi reaksi. Banyak inhibitor kompetitif secara struktur mirip dengan substrat dan bergabung dengan enzim untuk membentuk kompleks EL, tetapi tanpa mengarah ke katalis. Karena inhibitor kompetitif mengikat secara reversibel ke enzim, kompetisi dapat menjadi bias dan untuk mendukung substrat hanya dengan menambahkan lebih banyak substrat ke reaksi. Yang kedua, inhibitor unkompetitif. Inhibitor unkompetitif terjadi di mana inhibitor tidak dapat langsung bereaksi dengan enzim, tetapi dapat mengikuti kompleks enzim substrat sehingga mengalami pembentukan produk. Pada saat bereaksi dengan enzim, enzim merubah konformasinya menjadi kompleks ES dan menghasilkan produk. Selanjutnya ada inhibisi campuran. Inhibisi campuran apabila enzim memiliki dari suatu pusat enzim, inhibisi ini dapat bekerja bereaksi secara langsung dengan inhibitor membentuk kompleks enzim inhibitor atau EL. Demikian juga enzim dapat bereaksi langsung dengan substrat membentuk kompleks enzim-enzim substrat. Pada saat substrat bereaksi dengan enzim membentuk kompleks ES, maka menghasilkan produk. Jika kompleks enzim substrat bereaksi dengan inhibitor membentuk kompleks enzim substrat inhibitor, maka tidak menghasilkan produk. Demikian juga pada saat inhibitor bereaksi dengan enzim membentuk kompleks EL, selanjutnya masih dapat bereaksi dengan substrat membentuk kompleks inhibitor substrat E, I, dan S. Kompleks ini tidak menghasilkan produk. Yang pertama ada inhibisi reversible inhibitor. Irreversible mengikat secara kovalen untuk menghasilkan gugus fungsi pada enzim yang penting untuk aktivasi enzim. Inhibitor ini juga dapat menghambat enzim dengan membentuk asosiasi non-kovalen yang sangat stabil dengan enzim. Yang kedua ada kegunaan inhibitor dalam industri. Yang A, industri farmasi. Inhibitor enzim sering digunakan sebagai obat untuk menghambat aktivitas enzim yang berperan dalam perkembangan penyakit. Contoh yang populer adalah inhibitor protease yang digunakan untuk mengobati HIV atau AIDS dan serta mikroorganisme yang dapat menyebabkan inhibitor ACE yang digunakan untuk mengontrol tekanan darah tinggi. Yang kedua, industri makanan. Dalam pengolahan makanan, inhibitor enzim digunakan untuk memperlambat proses degradasi bahan pangan, seperti mencegah oksidasi yang menyebabkan kerusakan pada produk segar. Misalnya, menghambat enzim polypeptidol oxide mencegah pencoklatan pada buah dan sayuran. Yang ketiga, ada fungsi di bioteknologi. Inhibitor enzim juga digunakan untuk mengontrol reaksi biokimia dalam produksi bahan industri, seperti bioetanol, bioplastik, dan antibiotik. Dengan mengatur aktivitas enzim, produk-produk dapat dioptimalkan. Dan yang terakhir, dalam pengolahan susu. Pastörisasi adalah proses pemanasan susu untuk menonaktifkan atau menghancurkan enzim-enzim alami secara dengan pembusukan. Enzim seperti lipase dan fosfatase berdenaturasi pada suhu yang tinggi yang menghentikan mereka dan memecah lemak dan protein dalam susu. Ini juga membunuh bakteri patogen tanpa merusak nutrisi susu secara signifikan. Kesimpulan, inhibitor enzim berperan penting dalam mengatur aktivitas enzim melalui dua mekanisme utama, yaitu reversible dan irreversible. Inhibitor reversible mencakup kompetitif, unkompetitif, dan campuran, yang bekerja dengan cara berbeda dalam penghambatan pembentukan produk. Sementara itu, inhibitor irreversible menonaktifkan enzim secara permanen melalui ikatan kovalen. Penggunaan inhibitor sangat luas, terutama dalam industri farmasi,
makanan, bioteknologi, dan pengolahan susu. Dengan pengendalian yang tepat, inhibitor dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan proses produksi, memperpanjang masa simpan produk, serta menjaga keamanan dan kualitas bahan pangan maupun obat. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.